Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam video kali ini kita akan membahas seputar sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJIH Republik Indonesia. Untuk itu silahkan disimak videonya untuk menambah wawasan kita bersama. Kenapa ya air mineral itu ada logo halalnya? Emangnya babinya ada di mana? Kan cuma air putih. Jadi ternyata teman-teman, memang sih bahannya cuma air mineral, tapi ternyata proses dari air mineral tersebut memungkinkan untuk terkontaminasi dengan bahan-bahan yang non halal. Sebotol air mineral itu memang komposisinya cuman air putih atau cuman air mineral ya. Tapi kan yang namanya air mineral itu nggak langsung semerta-merta diproses dengan cara kita menadahkan botol air minum ke sumber mata air langsung di packing, kan nggak seperti itu. Ada yang namanya salah satu proses filterisasi dalam proses pembuatan air mineral, yang dimana dalam proses filterisasi air mineral tersebut menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif ini teman-teman berasal dari arang. Arang ini berkemungkinan berasal dari kayu-kayu pepohonan, dari nabati atau dari tulang hewani. Maka di saat karbon aktif ini berasal dari tulang hewan, maka perlu dipastikan tulang ini berasal dari hewan yang halal atau yang non halal. Semoga informasi ini bermanfaat dan nggak menjadikan kita bertanya-tanya lagi, kenapa sih air mineral itu harus mengantongi sertifikasi halal? Itulah jawabannya. So, pastikan air mineral kita hari ini pun sudah mengantongi sertifikasi halal. Pernah kepikiran nggak sih kenapa bakso itu harus halal? Ternyata teman-teman, dari bakso itu kita juga harus waspada. Karena pertama, kita harus memastikan bahwa penggilingan bakso ini apakah berasal dari RPH yang sudah mengantongi sertifikasi halal atau belum. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai penggilingannya bercampur dengan hewan yang non halal. Titik kritis bakso lainnya adalah pada kuah kaldunya, bahwa jangan sampai bakso yang kita makan hari ini itu ternyata menggunakan kaldu dari tulang hewan yang non halal. Nah, karena sejauh pengalaman saya nih ya, orang-orang tuh pahamnya hanya muslim itu nggak makan daging babi, tapi kadang kita masih dikasih arak masak, masih dikasih minyak babi dan turunannya, seperti itu. Sama pentingnya mengkonsumsi bakso yang sudah halal. Ternyata dalam suatu obat itu ada titik kritis yang perlu kita perhatikan kehalalannya. Titik kritis obat itu ada pada cangkang kapsul yang biasa mengandung zat yang bernama gelatin. Nah, fungsi gelatin ini ialah sebagai zat pengental atau penggumpal. Selain pada makanan, gelatin ini juga dipakai atau digunakan pada obat-obatan, terutama pada cangkang kapsul. Penting sekali teman-teman untuk kita memperhatikan kehalalan obat-obat yang kita gunakan dalam keseharian. Lantas Kak Chelsea, boleh nggak ya kita berobat dengan sesuatu yang haram? Kayak misalnya berobat dengan arak, khamar, atau mungkin pakai darah ular, orang-orang itu kan. Nah, Allah itu tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan beserta dengan obatnya. Dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Pada itu, apa-apa aja sih obat-obat yang Allah pernah maktubkan dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama, Allah menurunkan obat berupa Al-Quran dan juga madu. Dan maka hendaklah kalian berobat dengan madu, karena madu merupakan obat bagi segala penyakit dan Al-Quran sebagai obat untuk segala kekusutan pikiran. Karena ada hadisnya juga nih, hadis yang menyebutkan bahwa hendaklah seseorang itu mengkonsumsi madu 3 teguk dalam sebulan. Yang ketiga, semua penyakit itu dapat disembuhkan dengan habatus sauda kecuali asam, yaitu asam merupakan kematian. Najis itu juga bisa terdapat pada skincare atau make up kita dalam keseharian, terutama untuk yang perempuan. Nah, jadi dalam make up itu ada yang namanya kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin ini berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit. Ini bisa terdapat pada hewan yang halal atau non halal. Maka jika terdapat atau berasal dari hewan yang halal, dia halal. Tetapi kalau sebaliknya, maka kolagen dan elastin ini hukumnya berubah menjadi haram. Yang kedua, plasenta. Yang dimana fungsi plasenta ini sendiri itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan untuk disalurkan kepada janin dalam kandungan. Ekstrak plasenta ini juga biasa digunakan dalam kosmetika. Fungsinya untuk apa? Peremajaan kulit, anti-aging, melembabkan. Kalau plasenta ini berasal dari manusia, maka dihukumi haram. Kalau berasal dari hewan yang non halal, maka hukumnya adalah haram. Dan plasenta ini teman-teman juga biasa terdapat pada produk lipstick, lotion. Yang ketiga, ada cairan
cairan amnion, yaitu cairan ketuban. Cairan ketuban seperti yang kita tahu fungsinya untuk melindungi janin dalam kandungan, sehingga janin tersebut terhindar dari benturan fisik yang keluar duluan sebelum janin itu keluar pada saat proses melahirkan. Ini fungsinya kurang lebih sama seperti ekstrak plasenta tadi, tetapi umumnya digunakan pada produk shampoo, produk skincare seperti kulit dan kepala. Cairan amnion ini juga perlu dipastikan berasal dari hewan atau manusia. Yang keempat, lemak dan turunannya. Turunannya seperti gliserin. Gliserin ini teman-teman bisa berasal dari nabati atau hewani. Maka perlu dipastikan fungsi gliserin itu sendiri untuk melembabkan dan anti penuaan dini. Maka biasanya terdapat pada hand body lotion, krim, dan masih banyak lagi. Tahu nggak sih kalau ternyata standar makanan itu nggak cukup sekedar halal. Karena apa? Makanan halal belum tentu thayyib, tetapi makanan yang thayyib sudah pasti halal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu halal. Halal artinya boleh. Halal ialah makanan yang boleh dimakan atau tidak dilarang oleh syariat. Makanan yang tidak diharamkan oleh syariat. Maka makanan yang halal ialah makanan yang tidak tergolong babi, darah, bangkai, dan turunannya. Thayyib, thayyib itu artinya baik. Nah, makanan yang thayyib ialah makanan yang baik secara kualitas, baik secara rasa, baik untuk kesehatan, makanan yang tidak membahayakan tubuh. Maka dari itu, makanan halal belum tentu thayyib, tetapi makanan yang thayyib sudah pasti halal. Contohnya mie instan. Mie instan halal kan teman-teman, tetapi thayyib enggak untuk kesehatan? Enggak. Nah, tetapi masih banyak dari kita hari ini yang masih mengkonsumsi mie instan. Sama, saya juga. Maka dari itu standar suatu makanan ada dua, yaitu halal, yang kedua adalah thayyib. Halalan thayyiban, halal itu sehat. Mie setan, mie iblis, mie pocong, kuntilanak. Menarik. Tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata makanan yang tadi saya sebutin itu nggak bisa disertifikasi halal karena menyangkut nama-nama yang tadi. Nah, jadi ada salah satu hadis dari Rasulullah yang dimana kita itu sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah dilarang untuk mencela makanan. Jadi kalau kita menemukan suatu makanan, kita tuh nggak boleh semerta-merta mengeluarkan lisan kayak, ih makanannya asin, ih minyak nggak enak. Maka kata Rasulullah itu, kalau memang kamu tidak menyukai makanan tersebut, lebih baik diam atau tidak dimakan daripada kita mencela. Rasulullah saja melarang kita untuk mencela makanan, apalagi memberi penamaan yang buruk terhadap makanan. Maka dari itu, kalau dari LPPM MUI, makanan-makanan dengan nama yang tidak pantas itu tidak akan bisa disertifikasi halal sebelum diganti. Nama itu adalah doa. Di saat kita makan makanan yang dengan nama-nama demikian, nama-nama yang tidak pantas, setan, iblis, bukankah sama halnya dengan kita mendoakan diri kita demikian? Kita makan makanan tersebut dan mendarah daging. Ya, lebih kepada adab yang tidak baik sih terhadap makanan. Maka dari itu, kalau teman-teman menemui kasus di lapangan seperti yang barusan saya sampaikan, lebih baik untuk tidak dikonsumsi atau dihindari. Dan makanan yang baik adalah makanan yang terbuat dari bahan yang halal dan thayyib serta penamaan yang baik. Logo halal yang benar tuh yang seperti apa sih? Nah, dan masih banyak juga ternyata teman-teman yang bingung untuk membedakan mana sih logo halal yang bisa dipercaya, nggak bisa kita jadikan sandaran. Nah, pertama, ada logo halal yang bentuknya begini. Nah, kalau logo halal yang bentuknya begini teman-teman, yang sekedar tulisan Arab, itu tidak ada landasan hukumnya, alias tidak kuat. Siapapun bisa menempelnya tanpa ada proses audit, tanpa ada proses sertifikasi. Jadi bisa dikatakan logo halal yang berikut ini itu tidak kuat. Nah, yang kedua ada logo halal dari LPPM MUI. Logonya seperti ini, kadang bentuknya hijau, kadang bentuknya bisa hitam, kadang bentuknya bisa putih, menyesuaikan desain biasanya gitu kan. Nah, kalau logo yang ini itu berasal dari LPPM MUI. Ini ada dasar hukumnya dan nggak boleh, tidak bisa kita sembarangan menempelkan logo halal LPPM MUI ke suatu produk. Ada landasan hukumnya. Jadi untuk mendapatkan logo halal ini harus mengikuti proses sertifikasi halal yang dimana itu dipantau dari hulu sampai ke hilir proses suatu produk. Mulai dari bahan-bahannya, alat masak, proses memasaknya, sampai pengusahanya pun diedukasi. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada logo halal dari BPJPH, Halal Indonesia, yang biasa warnanya ungu. Logo yang berikut ini itu dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi jangan bingung lagi, silakan share informasi berikut ini jika bermanfaat. Falyanzuril insanu ila tu'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Secara logika, kita pasti akan membantah karena lumrahnya sifat manusia itu pasti suka membantah. Allah pernah maktubkan dalam Al-Quran.
kita pasti akan bantah. Lah kan di Quran surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 Allah udah sampaikan bahwa yang haram itu A, B, C, D. Tapi kenapa harus diingetin lagi? Kenapa harus ada ayat falyanzuril insanu ila tu'ami? Ternyata teman-teman, ayat itu justru relate dengan zaman sekarang ya, dimana kita tahu bahwa mungkin bentukan makanan yang di depan kita itu bukan dalam bentukan babi, khamar atau segala macamnya, tetapi justru berbentuk kuas bulu babi, sepatu kulit babi, atau mungkin berbentuk kopi yang ternyata ada khamarnya, fish and chips yang ternyata marinasi dagingnya pakai khamar, seperti itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada banyak hal yang harus kita jaga. Nah, maka dari itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Biar apa? Biar hidup kita senantiasa tertuntun dan tidak salah arah. Ayam bisa haram. Gimana maksudnya Kak Chelsea? Iya, ayam bisa menjadi haram untuk dikonsumsi di saat penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu nemuin ayam potong atau entah di angkringan, entah di pasar, itu bentukannya kayak begini, yang dimana lehernya itu kayak cuma dicolok, bukan disembelih putus gitu loh, atau minimal hampir putus. Nah, jadi teman-teman ada 3 syarat sah penyembelihan. Yang pertama, putus saluran nafas. Yang kedua, putus saluran makanan. Yang ketiga, putus saluran darah. Jadi kalau cuma salah satu yang putus, maka tidak bisa dikatakan sah. Nah, jadi teman-teman, hari ini kalau kita mau belanja ayam atau sesuatu, pastikan ayam potong tersebut udah sesuai syariat dengan cara mengecek bagian lehernya, udah beneran putus atau tidak, udah putus belum 3 saluran tersebut. Karena teman-teman, kalau suatu daging sembelihan tidak putus secara sempurna atau darahnya tidak keluar secara sempurna, maka daging tersebut tidaklah sehat untuk dikonsumsi, maka kualitas dagingnya pun berbeda. Dan ini jelas berpengaruh besar bagi kesehatan kita. Maka dari itu, syarat sebuah makanan adalah halalan thayyiban. Halal artinya boleh dimakan atau tidak melanggar syariat. Thayyib artinya baik, baik untuk dikonsumsi, baik untuk kesehatan, baik secara rasa dan kualitas, seperti itu. Khamar dan alkohol itu merupakan 2 hal yang berbeda. Nah, berdasarkan kitab Halal Haram dari Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu menyatakan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan dan mampu menghilangkan akal, termasuklah narkotika, psikotropika, zat adiktif, walau bentukannya bukan hanya minuman keras. Jadi khamar itu juga bisa berbentuk narkotika, entah itu yang bentukannya suntikan atau pil, seperti itu. Nah, maka itu juga tergolong khamar. Nah, sedangkan Kak Chelsea, apa bedanya dengan alkohol? Nah, kalau alkohol itu teman-teman merupakan senyawa. Maka ada alkohol yang biasa kita kenal dengan namanya etanol, metanol, seperti itu. Nah, itu alkohol, dan alkohol itu merupakan senyawa. Sedangkan khamar itu adalah segala sesuatu yang sifatnya mampu memabukkan dan menghilangkan akal, termasuklah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi itu perbedaan antara khamar dan alkohol. Nah, jadi jangan sampai misleading lagi atau salah persepsi tentang perbedaan khamar dan alkohol, karena keduanya itu berbeda ya. Jadi keduanya itu berbeda, tidaklah sama. Ini yang perlu kita ketahui. Dan khamar itu banyak yang memabukkan, maka sedikit pun diharamkan untuk dikonsumsi. Gak tahu kan gak dosa. Benar sih, di saat kita memakan makanan yang haram atau syubhat, kita memang gak dosa, tetapi dampaknya akan tetap ada. Analogikanya sama seperti saat kita minum air putih, ya kan? Air putih itu kan halal ya, tapi kita nggak pernah tahu kalau ternyata air putih itu ada racunnya. Kita minum, mentar-mentar kita itu keracunan, paling minimal kita innalillahi, kita memang nggak dosa, nggak dapet dosa bunuh diri, tetapi dampaknya tetap ada. Apa dampaknya Kak Chelsea? Keracunan atau paling minimal meninggal, kayak gitu loh. Di saat kita tidak sengaja memakan makanan yang haram, dampaknya tetap ada. Apa itu dampaknya? 40 hari doa atau ibadah kita tertolak. Rasulullah menganjurkan bahwa sebagaimana sebaiknya seorang muslim itu memiliki sifat waro, yaitu sifat yang berhati-hati. Kalau seorang muslim merasakan perkara itu meragukan atau perkara itu syubhat, maka anjurannya adalah tinggalkan. Karena di saat seseorang itu meninggalkan perkara syubhat, maka ia pertama menyelamatkan agamanya, dan kedua menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan agama maksudnya menyelamatkan dirinya dari perkara yang boleh jadi dilarang oleh agama. Menyelamatkan dirinya maksudnya ialah boleh jadi ia menyelamatkan dirinya dari perkara yang boleh jadi menjadikan dirinya itu zalim terhadap diri sendiri. Karena perkara yang haram itu banyak sekali mudaratnya dan pasti banyak sekali keburukannya. Siapa bilang kalau es krim itu aman-aman aja? Tahu nggak sih kalau ternyata di dalam satu es krim itu ada banyak sekali titik kritisnya.
jenisnya. Ada pada lemak, ada pada gelatin, ada pada essence, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman tahu nggak sih gelatin itu apa? Nah, gelatin ini teman-teman merupakan zat pengental atau zat penggumpal yang fungsinya itu untuk membekukan, mengentalkan suatu cairan. Nah, biasanya gelatin ini terdapat pada puding, es krim, terdapat juga pada gummy bear. Maka dari itu, gelatin terbaik teman-teman itu kebanyakan berasal dari babi. Gelatin yang paling banyak diekspor dan diimpor merupakan gelatin babi. Dan gelatin ini asalnya dari ekstrak tulang atau ekstrak kulit hewan yang diproses untuk menjadi gelatin. Dari itu, itulah kenapa alasannya es krim pun harus sertifikasi halal, karena banyak sekali titik kritisnya. Seafood, nasi goreng, dan juga sayuran tumis itu bisa haram. Kenapa? Karena ditambahkan dengan yang satu ini. Nah, ini tuh namanya angciu. Kalau teman-teman baru tahu, angciu itu artinya ang artinya merah, berasal dari bahasa Mandarin. Ciu itu artinya arak. Jadi angciu itu artinya arak merah atau sari tapa yang biasa orang-orang kenal hari ini. Angciu ini statusnya adalah haram karena merupakan khamar. Angciu ini biasa terdapat di makanan seafood, dan oriental food, Chinese food, bisa juga terdapat pada makanan seperti nasi goreng kaki lima. Dan bahkan fakta yang mengejutkan lainnya, setelah saya melakukan diskusi pada salah satu chef yang pernah bekerja di hotel, beliau memaparkan bahwa standar makanan hotel itu rata-rata menggunakan angciu. Jadi disarankan kalau teman-temannya di hotel, pastikan restoran hotelnya sudah sertifikasi halal, atau kalau mau cari aman silakan tidur di hotel dan cari makanan di luar, seperti itu. Dan angciu ini teman-teman juga biasa terdapat pada tumisan sayur, terutama di tumisan sayur kangkung. Pernah nggak sih teman-teman ngeliat chef itu masak tetapi ada keluar apinya gitu? Pertama, dia nggak pakai angciu, atau kedua, dia berkemungkinan pakai angciu yang mengandung alkohol. Nah, maka dari itu kenapa teknik ini itu bisa mengeluarkan api pada saat memasak. Alangkah baiknya sebelum makan yang ditanyakan adalah, pertama, udah halal belum restorannya? Yang kedua, pakai angciu nggak? Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.